Halo sahabatku, sahabat Paham. Bangga bisa bersama-sama dengan kalian pada sesi ini. Pada sesi ini adalah lanjutan sesi kita sebelumnya, yaitu tentang persamaan eksponen, di mana sesi sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, pada sesi ini kita akan bahas bagian keempat, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, dan bagian yang kelima, yaitu bentuk eksponen yang dikembalikan kepada persamaan kuadrat. Sahabatku, sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian semuanya mendapatkan update selalu dari video-video kami yang kami upload. Selanjutnya, mari kita bahas bagian keempat. Bagian keempat, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka bagian pertama yang mungkin kita dapatkan adalah supaya nilai ini dengan nilai ini sama, maka haruslah Hx-nya ini 1. Kenapa harus 1? Nah, kalau ini 1, maka setiap bilangan dipangkatkan dengan 1, hasilnya selalu 1. Maka tinjauan pertama kita buat syaratnya adalah Hx-nya sama dengan 1. Kemudian pada bagian kedua kita ambil Hx-nya sama dengan min 1. Kenapa kita bisa ambil Hx-nya min 1? Nah, jika Hx-nya min 1 di kiri dan di kanan, maka harus ada syarat yang kita penuhi, yaitu nilai Fx dan Gx harus merupakan sama-sama bilangan ganjil atau harus merupakan sama-sama bilangan genap. Kenapa terjadi harus sama-sama bilangan ganjil atau sama-sama bilangan genap? Karena min pangkat ganjil hasilnya sama dengan min, sehingga kalau di kiri pangkatnya ganjil, supaya hasilnya ini sama, di kanan pangkatnya juga harus ganjil. Jika di kiri pangkatnya genap, supaya hasilnya sama, di kanan pangkatnya juga harus genap. Sehingga kesimpulannya hanya bisa min 1 dengan catatan, dengan syarat harus Fx dan Gx harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Kemudian syarat yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0. Karena setiap bilang 0 dipangkat setiap bilangan hasilnya adalah 0 kecuali 0. Jadi syarat di sini Fx-nya tidak boleh 0 dan Gx-nya tidak boleh 0. Kemudian Fx-nya tidak boleh negatif. Karena kalau negatif, nanti hasilnya menjadi 0 pangkat min. Kalau 0 pangkat min berarti jadi 1 per 0 pangkat positif. Sehingga 1 bagi 0 menjadi tak terhingga. Sehingga hasilnya ini menjadi tak tentu. Maka supaya hasilnya ini ada, maka haruslah Hx-nya 0 dengan syaratnya nilai Fx-nya harus lebih besar dengan 0, nilai Gx-nya harus lebih besar dari 0, dan tidak boleh bilangan negatif. Sehingga syarat ini didapatkan Fx-nya harus lebih besar dari 0, dan Gx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian syarat yang keempat, Fx-nya sama dengan Gx. Nah, karena bilangan pokoknya Hx sama dengan Hx sudah sama, maka syarat terakhir adalah pangkatnya harus sama. Sehingga dari sini kita dapatkanlah untuk menyelesaikannya syarat keempat, Fx sama dengan Gx. Mudah-mudahan sahabatku dapat memahami. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contohnya. Contoh 1, tentukanlah himpunan penyelesaian dari dalam kurung X tambah 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 dipangkat 3X tambah 5. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita jadikan dulu bilangan pokoknya sama, yaitu X tambah 2. Maka kalau ini kita jadikan ke X tambah 2, ini boleh kita tulis menjadi, perhatikan, X tambah 2 kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Sehingga supaya bilangan pokoknya sama-sama dengan X tambah 2, maka ini kita jadikan ke X tambah 2 kuadrat.
Sehingga kita dapatkanlah bentuk ini menjadi X tambah 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan X tambah 2 yang tadi ini dipangkat 2 kan sehingga hasilnya ini. Nah, 2-nya ini sekarang dikalikan ke dalam kurung. Sehingga kita dapatkanlah bentuk ini menjadi dalam kurung X tambah 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan X tambah 2 pangkat 6X tambah 10. Ini dari 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sifat-sifat ini. Penyelesaian pertama kita dapatkan sebagai berikut. Hx-nya sama dengan 1. Nah, ini Hx-nya adalah X tambah 2, maka X tambah 2 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 2. Nomor 1 ini tidak ada syarat, sehingga nomor 1 ini langsung memenuhi. Kemudian kita lanjut dengan sifat yang kedua. Hx-nya yaitu X tambah 2 sama dengan min 1. Berarti X tambah 2 sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan min 3. Min 3 ini kita substitusikan ke Fx dan Gx. Nah, sekarang kita cek di Fx. X sama dengan min 3, maka F min 3 sama dengan, ganti ke sini min 3. Ini Fx-nya berarti 2 kali min 3, min 6, tambah 6 sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini sama dengan 0. Kita ganti X-nya min 3 ke Gx. Gx-nya tadi adalah 6X tambah 10, ganti X-nya min 3, berarti 6 kali min 3, min 18, tambah 10, berarti sama dengan min 8. 0 dan 8 ini adalah sama-sama bilangan genap. Maka, perhatikan tadi contoh di sini, Fx dan Gx harus sama-sama bilangan genap atau sama-sama bilangan ganjil. Maka karena ini sama-sama bilangan genap, sehingga X sama dengan min 3 ini adalah memenuhi. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0, Hx-nya tadi adalah X tambah 2, berarti X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan min 2. Masukkan min 2 ke Fx, berarti 2 kali min 2 tambah 6, berarti sama dengan min 4 tambah 6, berarti ini sama dengan 2. Dengan cara yang sama, masukkan min 2 ke Gx. Ini Gx-nya, 2 kali min 2 sama dengan min 12, tambah 10, hasilnya sama dengan min 2. Nah, perhatikan di sini sifat yang ketiga tadi, asalkan X sama dengan 0, asalkan F-nya itu positif atau lebih besar dari 0. Nah, perhatikan untuk X sama dengan min 2 di Fx memenuhi 2 lebih besar dari 0, tetapi di Gx-nya tidak memenuhi karena Gx-nya min 2. Ini lebih kecil dari 0. Maka kita dapatkanlah X sama dengan min 2 itu bukan penyelesaian karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat yang keempat. Sifat yang keempat, Fx sama dengan Gx. Fx-nya sama dengan 2x tambah 6. Gx-nya sama dengan 6x tambah 10. Kita pindahkan 2 ke kanan, 2x, berarti 6 kurang 2 sama dengan 4x. Kita pindahkan 10 ke kiri, sehingga 6 kurang 10 sama dengan min 4. Berarti 4x sama dengan min 4, maka x-nya sama dengan min 1. Nah, perhatikan di sifat yang keempat tidak ada syarat, maka otomatis min 1 memenuhi. Sehingga penyelesaiannya adalah semua nilai yang memenuhi, yaitu min 1, min 3, min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 1. Cara penulisannya ini kita tulis dari yang terkecil ke yang terbesar. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami pembahasan ini. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh 2, tentukanlah nilai X yang memenuhi pada persamaan dalam kurung 3X tambah 1 pangkat X kuadrat kurang 4 sama dengan dalam kurung 5X kurang 3 pangkat X kuadrat kurang 4. Mari kita jawab. Hasilnya ini dapat kita hitung dengan konsep bilangan yang dipangkatkan dengan 0. Nah, perhatikan, jika di kiri kita pangkatkan dengan 0, di kanan dipangkatkan dengan 0,
maka 3X tambah 1 dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Dan 5X dikurang 3 dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Maka supaya ini benar, yang pertama yang kita lakukan adalah pangkatnya harus 0. Jadi langkah pertama, pangkatnya harus 0. Sehingga kita dapatkan pangkatnya adalah X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X kuadrat kurang 4, faktornya adalah X kurang 2 dikali X tambah 2. Ingat, ini adalah 2 pangkat 2, jadi selisih 2 kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkanlah X-nya sama dengan 2, atau dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan min 1. Langkah selanjutnya, jika pangkatnya sama, maka supaya bilangan ini mempunyai nilai yang sama, haruslah bilangan pokoknya sama. Maka yang kedua, kita dapatkanlah 3X tambah 1 harus sama dengan 5X kurang 3. Sehingga ini sekarang kita selesaikan. 3X tambah 1 sama dengan 5X kurang 3. Pindahkan 5 ke kiri, sehingga ini menjadi 3X kurang 5X. Hasilnya menjadi 2X. Pindahkan 1 ke kanan, sehingga menjadi min 3, min 1. Maka kita dapatkan 2X, karena tadi di sini min 2, ini pindah ke kanan min 4, min jadi plus, sehingga di sini adalah 2X sama dengan 4. Lalu bagi 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi adalah X-nya di sini 2, di sini min 2, di sini 2, karena di sini X-nya ada 2, maka kita tuliskan sekali, sehingga nilai X yang memenuhi adalah min 2 atau 2. Usahakan penulisannya dari yang kecil ke yang besar. Demikianlah sahabatku, mudah-mudahan sampai bagian keempat ini kalian sudah bisa memahami semua. Sekarang tiba saatnya kita akan lanjutkan ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kelima. Contoh 1, tentukan X yang memenuhi pada 4 pangkat X tambah 2 ditambah 7 kali 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 128. Mari kita jawab. Ini 4-nya kita jadikan ke 2 pangkat 2. Sehingga sekarang bentuknya ini menjadi 2 pangkat 2 dikali dalam kurung X tambah 2. Sisanya sama. Nah, kita kalikan 2 ke dalam kurung. Sehingga ini menjadi 2 pangkat X, 2 pangkat 2X, 2 pangkat 2X, ingat sifat perpangkatan bilangan berpangkat, maka ini kita jadikan menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Selanjutnya, 2 pangkat 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 4. Sehingga bentuknya ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat X pangkat 2. Kemudian ditambah 7X dikali 2 pangkat X, di sini 2 pangkat 4. Ini sifatnya ditambahkan, maka di sini kita tulis menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 4 dikurang 128. Selanjutnya, semuanya kita bagi 2 pangkat 4 atau 16. Ini bagi 2 pangkat 4 habis, ini bagi 2 pangkat 4 habis, ini bagi 2 pangkat 4 atau 16, 128 bagi 16 hasilnya adalah 8. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Lalu sekarang 2 pangkat X ini kita jadikan P, 2 pangkat X kita jadikan P, maka bentuk ini berubah menjadi P pangkat 2, ini tadi dijadikan P, dari pemisalan P sama dengan 2 pangkat X, lalu ini juga berubah menjadi 7P. Sehingga bentuknya menjadi P kuadrat ditambah 7P dikurang 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ini kita faktorkan. Berarti faktornya adalah P tambah 8 dikali P kurang 1. Maka dari sini kita dapatkan P sama dengan min 8 atau P sama dengan 1. Kemudian kita cari hasilnya.
2 pangkat X sama dengan min 8. Tidak mungkin ada bilangan yang dipangkatkan dengan X, hasilnya min 8, karena di sini bilangan positif. 2 pangkat bilangan berapapun, tidak mungkin hasilnya negatif. Maka 2 pangkat X sama dengan min 8, hasilnya ini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat dari P sama dengan 1. 2 pangkat X, tadi P-nya adalah kita misalin 2 pangkat X, sehingga ini menjadi 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti 2 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini atau nilai X yang memenuhi terhadap soal ini adalah X-nya sama dengan 0. Semoga sahabatku bisa memahami bentuk ini. Satu soal terakhir supaya kita memahami lebih lengkap semua bentuk persamaan eksponen dari bentuk pertama sampai bentuk yang kelima. Contoh kedua, tentukanlah hasil kali akar-akar dari persamaan 2 pangkat X tambah 32 dibagi 2 pangkat X kurang 12 sama dengan 0. Mari kita jawab. Kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 2 pangkat X. Sehingga hasilnya kita dapatkan, ini kali 2 pangkat X menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat X. Ini dikali 2 pangkat X, hasilnya 2 pangkat X bagi 2 pangkat X adalah 32. 12 dikali 2 pangkat X menjadi 12, 2 pangkat X. Selanjutnya ini kita kali, 2 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X pangkat 2. Ini kita majukan ke tengah, sehingga min 12 dikurang 2 pangkat X ditambah 32. Selanjutnya, kita misalkan P-nya sama dengan 2 pangkat X. Lalu, ini sekarang akan berubah setelah kita ganti P-nya 2 pangkat X menjadi P kuadrat dikurang 12P tambah 32 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Ini kita faktorkan, sehingga kita dapatkan faktornya sebagai berikut. P kurang 4 dikali P kurang 8. Ini kita dapatkan dari sini P-nya 4, dari sini kita dapatkan P-nya sama dengan 8. Nah, tadi kita misalkan P-nya sama dengan 2 pangkat X. Maka sekarang dari sini 2 pangkat X sama dengan 4, 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, dari sini 2 pangkat X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 3. Jika dari sini kita misalkan penyelesaiannya X1, dan dari sini kita misalkan penyelesaiannya X2, sehingga X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3. Maka kita dapatkanlah sekarang hasil kali akar-akar dari persamaan adalah perkalian dari X1 dan X2. Sehingga X1 kali X2 sama dengan ganti X1-nya 2 dan X2-nya 3. Kita dapatkanlah 2 kali 3 sama dengan 6. Demikianlah sahabatku, sahabat EOPaham. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kamu gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan eksponen dari bentuk yang pertama sampai bentuk yang kelima. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.